Sabut bawah. Sudah diminta apabila ada informasi yang bisa disampaikan kepada Polda Metro, maka Polda Metro mempersilahkan untuk masyarakat menyampaikan informasi tersebut. Saat ini ya kita masih masih membahas di dalam keluarga, jadi kami belum bisa berkomentar lebih lanjut. Ya, pengupasan mengenai berbagai macam informasi itu kan sudah dilakukan dan sedang berlangsung dengan pihak yang berwajib. Makanya kami turut serta mengajak kepada masyarakat untuk mengawal proses penyidikan ini dengan baik. Jadi ini menarik ya. Saya sangat cukup kaget dengan munculnya dua nama, Farah dan Dion, yang bertemu dengan almarhum di GI, Grand Indonesia. Pertanyaan dari teman-teman wartawan ke polisi pada saat konvers itu sangat menarik ya. Oke. Nah, makanya saya ingin tanya, Farah ini sebenarnya siapa? Oke. Sejak kapan Farah ini mempunyai hubungan atau berteman dengan almarhum? Oke. Demikian juga dengan Dion. Farah ini kerja di mana? Apa pekerjaannya? Kemudian hubungan Farah dengan almarhum ini apakah hubungan khusus atau hanya hubungan pertemanan biasa? Itu perlu ditelusuri. Oke. Saya dapat informasi sih Bang, katanya, tapi ini saya belum konfirmasi ya, hanya informasi dari ya narasumber saya lah itu, tapi jujur memang belum terkonfirmasi, tapi apakah ini benar apa enggak. Si Farah ini katanya juga teman satu kantor dengan almarhum, jadi sama-sama bekerja di kantor yang sama, di Direktorat Jenderal yang sama. Kalau kita cek dari media sosial, Instagram, kita udah cek, tidak ada tanda-tanda itu sama sekali. Dia terakhir menjual, dia punya mobil dua, yang satu udah terjual, tinggal yang satu yang belum. Kemudian isi terakhir tuh nggak ada aktivitas yang mencurigakan juga. Terus terakhir ada sepupunya bercerita bahwa masih ngobrol normal, tidak ada problem, baru itu aja. Berarti kalau menurut Mas Gaib, tanda-tanda iPad tadi itu tidak ada? Tidak ada. Kalau iPad tidak ada, berarti kemungkinan yang bersangkutan meninggal akibat bunuh diri seberapa jauh peluangnya? Probabilitasnya? Probabilitasnya kecil, sangat kecil. Oke, berarti tinggal dua kemungkinan. Tinggal dua kemungkinan. Dia dibunuh, bukan dibunuh, dihabisi oleh orang lain. Dihabisi oleh orang lain, atau dia tidak berniat untuk meninggal tapi accident. Ya tinggal dua berarti. Tinggal dua. Ya. Kata polisi tadi apa terkait olah TKP? Tidak ada. Wartawan pasti tahu karena saya bukan wartawan, saya nggak tahu. Terakhir, memang polisinya agak spill dikit. Iya, karena polisinya juga tidak. Biasanya kita kalau misalnya kasus besar, polisi itu selalu ngasih bukan spill, dibeberkan. Tapi ini spillnya polisi hanya bilang nanggung. Di lakban itu tidak ada sidik jari, hanya ada sidik jari. Tidak ada sidik jari orang lain. Hanya ada sidik jari almarhum. Cuma hanya itu. Hanya itu. Jarang-jarang loh Mas. Biasanya kasus besar. Mungkin yang satu keluarga ditemukan meninggal di Kalideres itu kan komplit sekali laporan TKP-nya. Dari A sampai Z masyarakat tahu. Kok ini kayak apa ya? Bahasa saya tuh diincert-incert gitu loh Mas. Terus komunikasi di handphone itu tidak pernah dibuka sama pihak kepolisian. Komunikasi di handphone segala even itu sama istrinya ya? Sama istrinya, panggilan terakhir, WA terakhir atau segala macam ya. Karena kalau telepon, kalau kita matiin WA, tapi kan telepon yang GSM-nya masih bisa nyala. Pihak keluarga almarhum Arya Daru yang diwakili kakak iparnya, Meta Bagus, tetap mendorong aparat kepolisian melanjutkan penyelidikan dari barang bukti yang sudah dikumpulkan dan pengembangan barang bukti terbaru, di antaranya pencarian handphone milik almarhum yang hilang. Pihak keluarga tetap berkeyakinan bahwa almarhum meninggal bukan karena bunuh diri, melainkan oleh sebab lain. Kita bicara mengenai Sahnad itu kan memang kami secara bertahun-tahun itu kan sudah mengenal almarhum seperti itu, dan kami berkeyakinan bahwa
almarhum tuh nggak begitu Mas gitu. Nah kembali lagi Thomas, makanya kami juga melihat. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah ini masuk ke segmen Arya Daru lagi ya. Dari kasus almarhum Arya Daru, jadi keingat nih ya, Benny Ramdhani. Dengarkan baik-baik ya. Siapakah aktor dengan inisial T yang memiliki relasi penempatan ilegal di Kamboja, guys ya? Nah ini kita lihat beritanya seperti apa. Apakah ada kaitan dengan Arya Daru? Nah ini kita lihat. Balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Misalnya ketika saya menyebut judi online, seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas, tidak ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka dipekerjakan di judi online dan scamming online di Kamboja. Kalau nggak sesuai, gerakan tubuh yang muncul. Tapi bandingkan gerakan tubuh dengan Ini Arya Daru masih hidup ya. Ini lagi ada cara apa nih ya? Ekspresi wajah terlebih dahulu, baru gerakan tubuh. Orang yang masuk di situ, yang berada di situ, yang meninggal di situ, untuk menjadi seorang profesional, kalau latar belakang kecerdasan emosinya nggak stabil, postur tubuh Anda, perhatiin. Badan Anda, bahu Anda, perhatiin. Tuh lihat tatapannya, lihat ke kanan kiri, kayak lebih banyak sendiri dia ya. Ini korban apakah henti napas? Nah, ini lakban Arya Daru diduga masih tersegel. Ini kata polisi, guys ya. Nah, ini kita lagi. Data baru dari tim yang memeriksa CCTV di sekitar gedung Kementerian Luar Negeri menunjukkan sebuah fakta yang sama sekali tidak terduga. Ini mengubah segalanya. Pada pukul 21.43, ia yang seharusnya sedang dalam perjalanan pulang justru masuk kembali ke lobi kantornya. Di tangannya, ia membawa dua barang, sebuah tas ransel hitam yang biasa ia gunakan untuk bekerja dan sebuah tas belanja dari kertas berwarna coklat, kemungkinan berisi baju yang baru ia beli di Grand Indonesia. Rekaman dari CCTV di dalam lift kemudian menunjukkan ia naik sendirian ke lantai paling atas gedung tersebut. Analisis lebih lanjut mengungkap bahwa ia berada di area lantai atas dan rooftop selama 1 jam 26 menit dari pukul 21.43 hingga 23.09. Pada pukul 23.09, CCTV kembali merekam ia keluar dari lift di lobi. Ia turun dengan tangan kosong. Tas ransel dan tas belanja yang ia bawa naik kini tidak lagi bersamanya. Ia langsung berjalan keluar gedung dan seperti yang terekam di CCTV Wisma, tiba di kosnya pada pukul 23.23. Pertanyaan besar, apa yang ia lakukan di rooftop selama hampir 1,5 jam? Tim khusus untuk melakukan penyisiran total di rooftop gedung Kemenlu malam itu juga. Operasi ini dilakukan secara diam-diam untuk menghindari perhatian. Tim forensik dengan peralatan lengkap menyisir setiap sudut dari area rooftop lantai 12. Tepat setelah tengah malam, salah seorang anggota tim forensik yang memeriksa sebuah panel akses servis di dinding menara air menemukan sesuatu. Di dalam ruang sempit yang gelap itu, mereka menemukannya. Sebuah tas ransel hitam dan sebuah tas belanja kertas. Kedua tas itu segera diamankan dan dibawa ke laboratorium untuk diperiksa. Isi dari tas belanja berisi beberapa potong pakaian baru. Namun di bagian dasarnya ditemukan sebuah ponsel sekali pakai, burner phone, dan sebuah pelacak GPS kecil yang masih baru di dalam kotaknya. Ini mengindikasikan bahwa ia mungkin merasa dalam bahaya dan sedang mempersiapkan sebuah rencana darurat. Isi dari tas ransel bahkan lebih signifikan lagi. Tim menemukan sebuah laptop kerja standar, sebuah hard drive eksternal yang terenkripsi, dan beberapa map berisi dokumen-dokumen tebal dengan stempel rahasia dari direktoratnya. Inilah inti dari semua masalah. Data dan bukti fisik kasus TPPO yang sangat sensitif. Sebagai seorang diplomat yang terlatih dalam hal keamanan dasar, ia tahu bahwa pulang ke kos dalam kondisi seperti itu sangat berbahaya, terutama karena ia sedang membawa data kasus yang paling krusial. Tujuannya pergi ke rooftop bukan untuk bunuh diri, melainkan tindakan pengamanan data yang cerdas. Ia tahu bahwa jika terjadi sesuatu padanya malam itu, data tersebut tidak boleh ikut hilang atau jatuh ke tangan yang salah. Ia menghabiskan 1,5 jam di sana untuk mencari lokasi persembunyian terbaik dan mungkin juga mencoba menghubungi seseorang menggunakan ponsel sekali pakai yang ia siapkan
Meskipun tampaknya tidak berhasil, ia mungkin sudah menduga bahwa ia tidak akan selamat malam itu. Ketika tim cyber akhirnya berhasil mendekripsi hard drive yang ditemukan di rooftop, mereka menemukan semuanya. Ratusan file berisi nama, alur transaksi, bukti foto dan kesaksian video yang cukup untuk menjerat seluruh anggota inti sindikat TPPO. Ironisnya, tindakan yang seharusnya melindunginya dan melindungi datanya ini justru menjadi tiket kematiannya. Saat tiba di Wisma Cendana pada pukul 23:23, sang eksekutor kemungkinan besar sudah menunggunya atau sudah berada sangat dekat dengan lokasi. Operasi ini telah mematikan sistem CCTV. Para pelaku tidak punya pilihan lain selain melanjutkan ke misi sekundernya, melenyapkan mengenai kondisi jenazah. Plastik, kemudian baru lakban kuning. Lakban itu digunakan untuk mengamankan plastik pada posisinya dan untuk menciptakan tampilan bunuh diri atau kecelakaan fetis yang aneh yang akan membingungkan penyidik dan mengirim mereka ke jalan yang salah. Kombinasi plastik dan lakban ini menunjukkan tingkat kekejian dan pragmatisme dari sang pelaku. Waduh, ngeri juga ya. Kalau sudah terlibat mafia-mafia seperti itu, ya seperti inilah jadinya akhirnya ya guys ya. Dan apakah ini benar guys, bahwasanya Arya ini sedang menyelamatkan data-data tentang data-data penting ya, makanya beliau ke atas rooftop ya untuk menyelamatkan data-data itu. Jadi seakan-akan benar juga sih, jangan-jangan emang orang-orang juga kan berpendapat kalau jangan-jangan Arya itu ke atas itu kayak sedang mengintai kayak jangan-jangan aku ada yang mengikuti nih. Dia otomatis wah untuk menyelamatkan data ini, atau mungkin saja emang sengaja HP itu hilang, mungkin untuk bisa saja diambil sama pelaku, atau bisa saja mungkin Arya sendiri menyembunyikan di rooftop itu ya, mungkin di bagian mana yang kita nggak tahu, mungkin gitu ya, di situ HP-nya mungkin simpan supaya suatu hari ada yang menemukan data itu dan bisa membuktikan bahwasanya kasus ini tuh data-data yang terlibatan TPPO itu guys ya. Menurut kalian gimana nih setelah melihat beberapa info terkait Arya ini? Bisa tulis di kolom komentar reaction kalian. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.